Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kami jelaskan materi matematika wajib yang berjudul tentang kaidah pencacahan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Andrea Wibowo sebagai pembuat. Nama saya Anggita Rani sebagai pembuat materi. Nama saya Dafra Syifa sebagai pembuat materi. Nama saya Gibran Fadila menjelaskan materi. Nama saya Mutia Mahani sebagai pembaca materi. Nama saya Nabila Nur Septiani menjelaskan materi. Nama saya Prilia penjelas materi. Pertama, saya akan menjelaskan materi. Kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang merupakan perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Contohnya, di dalam sebuah pertandingan sepak bola, wasit akan menggunakan uang logam atau koin untuk menentukan mana yang akan mendapatkan bola pertama. Dari pelemparan koin tersebut, manakah yang akan memperoleh kemungkinan untuk muncul, gambarkah atau angka? Karena bentuk koin simetris dan memiliki dua sisi saja, sehingga peluang munculnya gambar atau angka adalah sama. Jika PA sama dengan 0, maka kejadian A tidak mungkin atau mustahil terjadi. Nilai-nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Secara matematis ditulis dengan PK adalah peluang suatu kejadian K. 0 lebih kecil dari sama dengan PK, lebih kecil dari sama dengan 1. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya peluang matahari terbit dari arah barat. Jika PA sama dengan 1, maka kejadiannya A pasti terjadi. Jika peluang suatu kejadian sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Misalnya, peluang setiap manusia akan meninggal. Adapun jika peluang suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Misalnya, peluang kamu untuk menjadi juara kelas. Jika L merupakan kejadian komplement dari kejadian K, maka peluang kejadian L adalah 1 dikurangi peluang kejadian K. Secara matematis ditulis PL sama dengan 1 min PK atau PL plus PK sama dengan 1. Misalnya, peluang Romi lulus ujian adalah 0,9, maka peluang Romi tidak lulus ujian adalah 1 min 0,9 sama dengan 0,1. Jika masing-masing titik sampel di dalam ruang sampel S memiliki peluang yang sama untuk muncul, maka peluang munculnya peristiwa A dalam ruang sampel S yaitu PA sama dengan NA per NS. Keterangannya, PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyak anggota A, NS sama dengan banyak anggota ruang sampel S. Berikut adalah contoh soal kisaran nilai peluang yang akan dijelaskan oleh Nabila. Di sini terdapat contoh soal. Nomor 1, pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang munculnya mata dadu berikut. Diketahuinya A-nya lebih dari 4, B-nya bilangan prima. Nah, penyelesaiannya, dadu itu kan simetris dan tidak berat sebelah. Maka setiap mata dadu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Kejadian yang mungkin muncul adalah NS sama dengan 1, 2, 3, 4, sama 6. Nah, sama dengan itu 6. Kita cari yang A. Misalnya kejadian muncul angka lebih dari 4 adalah A, maka A-nya 5 sama 6, sehingga NA-nya jadi 2. Terus kita masukin deh rumusnya. PA sama dengan NA per NS, sama dengan 2 per 6, kalau diperkecil jadi 1 per 3. Terus kalau yang B, kejadian munculnya mata dadu bilangan prima adalah C. Maka C sama dengan 2, 3, sama 5. Sehingga NC-nya sama dengan 3. Terus kita masukkan rumus. PB sama dengan NB per NS sama dengan 3 per 6. Kalau diperkecil jadi 1 per 2. Terus soal nomor 2. 15 kartu diberi nomor 1 sampai dengan 15. Kartu-kartu tersebut dikocok. Kemudian diambil satu kartu secara acak, atau kartu yang telah diambil kemudian dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambil kartu berangka genap. Penyelesaiannya itu ruang sampelnya adalah S. S sama dengan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 15. Misalkan A adalah himpunan kejadian terambil kartu berangka genap, maka A-nya menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Sehingga NA sama dengan 7. Dimasukin lagi rumusnya, PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 7 per 15. Karena 7 per 15 ini nggak bisa diperkecil, jadi peluang terambil kartu berangka genap adalah 7 per 15. Terus soal nomor 3. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul bukan mata dadu kelipatan 2. Nah, penyelesaiannya itu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Kejadian muncul mata dadu kelipatan 2 sama dengan 2, 4, dan 6. Sehingga N kelipatan 2 sama dengan 3. Terus kita masukin rumusnya, P kelipatan 2 sama dengan N kelipatan 2 per NS. Sama dengan 3 per 6 diperkecil jadi 1 per 2. Setelah itu, P bukan kelipatan 2 sama dengan kan 1. Dikurang P kelipatan 2 sama dengan 1 per setengah, hasilnya setengah. Jadi peluang munculnya bukan mata dadu kelipatan 2 adalah setengah. Soal nomor 4. Sebuah botol minuman berisi 15 gulungan kertas kecil jika satu gulungan kertas tersebut diambil secara acak. Dengan pengembalian, tentukan peluang terambilnya gulungan kertas yang berisi bilangan ganjil. Penyelesaiannya, ruang sampel terdapat 15 gulungan kertas. Sehingga NS-nya sama dengan 15. Bilangan ganjilnya sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Sehingga NA-nya sama dengan 6. Dimasukin lagi rumusnya, PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 15. Jadi, peluang terambilnya gulungan kertas berisi bilangan ganjil adalah 6 per 15. Contoh soal yang terakhir. 12 kartu diberi nomor 1 sampai dengan 12. Kartu-kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak, atau kartu yang telah diambil kemudian dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambil kartu berangka bukan genap. Nah, penyelesaiannya itu karena kartu yang sudah diambil dikembalikan lagi, peluang sampelnya tetap, yaitu S, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misalnya A adalah himpunan kejadian terambil kartu berangka bukan genap. Maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, sama 11. Sehingga N sama dengan 6. Dimasukin lagi rumusnya, PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 12 sama dengan 1 per 2. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan kejadian K adalah FHK sama dengan N dikali PK. Keterangannya adalah FHK sama dengan frekuensi harapan suatu kejadian K. N sama dengan banyaknya kejadian K, sedangkan PK sama dengan peluang suatu K. Contoh soal frekuensi harapan akan dijelaskan oleh Gibran Fadilah. Nomor 1, peluang Satria akan menang dalam pertandingan catur adalah 0,6. Bila Budi melakukan pertandingan catur sebanyak 20 kali, berapakah frekuensi harapan Satria akan menang? Jadi penyelesaiannya dimisalin, jadi K sama dengan kejadian Satria menang main catur. PK-nya itu sama dengan 0,6. Jadi nyari frekuensi nih. Jadi FH sama dengan PK kali N sama dengan 0,6 kali 20. Karena N-nya itu banyaknya kejadian itu 20 kali, sama PK-nya itu peluang kejadian. Jadi 12. Jadi frekuensi harapan Satria akan menang bermain catur dari 20 kali pertandingan adalah 12 frekuensinya. Nomor 2, dari 2 dadu yang dilemparkan bersama sebanyak 120 kali, berapa frekuensi harapan muncul dadu berjumlah 10?
Penyelesaiannya pelemparan 2 dadu, maka ruang sampelnya 6 kali 6 sama dengan 36. Banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah 10 kan ada 3, yaitu 4,6, 5,5, dan 6,4. Sehingga frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 10 dari 120 kali lemparan 2 adalah, ini nyari frekuensi. Jadi FH sama dengan PK kali N. Karena PK-nya itu kan tadi 3 per 36 kali banyaknya. PK itu kejadian kali 120 ya. Jadi 10. Jadi frekuensi harapan muncul dadu berjumlah 10 adalah 10 kali. Nomor 3, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah penyelesaiannya S misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tulis N, S sama dengan 6. K itu sama dengan faktor dari 6. Ada 1, 2, 3, dan 6. Ditulis NA-nya ada 4 faktornya. Nah, N banyaknya lemparan itu ada 120. Nah, kita nyari dulu nyari buat nanti di rumus frekuensi K sama dengan NK per NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah FHK sama dengan N kali kejadiannya. PK sama dengan 120 kali 2 per 3 sama dengan 80. Jadi frekuensi harapan muncul dadu faktor dari 6 adalah 80 kali. Nomor 4. Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Penyelesaian. Misalkan K adalah himpunan kejadian munculnya sisi angka sehingga PK-nya sama dengan setengah. Banyak pelemparan N adalah itu 30 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah tinggal masukin rumusnya frekuensi. FH sama dengan PK kali N sama dengan setengah kali 30. Jadi 15 kali. Nomor 5. Satu buah uang logam yang dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya pada sisi angka. Jadi penyelesaiannya uang logam dari kejadian ini hanya 2, yaitu sisi angka dan gambar. Atau dituliskan di misalkan S sama dengan A, G. Maka NS sama dengan 2. Karena A, G itu angka gambar. Jadi banyaknya pelemparan koin sebanyak 30 kali. Maka N-nya sama dengan 30. Kemungkinan muncul sisi angka adalah 1. Maka NA sama dengan 1. FH A sama dengan N kali PA. FH A sama dengan 30 kali NA per NS. FH A sama dengan 30 kali setengah. FH-nya jadi 15. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah sebanyak 15 kali. Selanjutnya latihan soal yang nomor 1. Panitia sehat akan membuat kupon bernomor yang terdiri dari 4 angka berbeda yang disusun dari angka 0, 1, 3, 5, dan 7. Jika angka pertama atau terakhir tidak boleh 0, maka banyak kupon yang dapat dibuat adalah pembahasannya. Untuk mengisi digit pertama ada 4 pilihan, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Untuk mengisi digit terakhir, tersisa 3 pilihan dari 4 pilihan tersebut. Untuk mengisi digit kedua, terdapat 3 pilihan, karena 2 angka sudah terpakai untuk digit pertama dan digit terakhir. Kemudian banyak pilihan untuk digit ketiga, tersisa 2. Jadi total kupon yang dibuat adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 3 sama dengan 72. Jawabannya yang B. Nomor 2, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah pembahasannya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 disusun bilangan genap. Angka yang paling belakang angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Angka yang disusun ada 7 angka. Karena yang disusun angka berbeda dan telah dipakai untuk angka yang paling belakang,
Maka untuk angka pertama dan kedua dikurangi 1. Jadi ditulis 6 dan 5. Banyak bilangan genap yang dapat disusun, kita tinggal mengalikannya. Jadi 6 dikali 5 dikali 3 sama dengan 90 susunan berbeda. Jawabannya yang B. Nomor 3. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan lebih besar dari 400 yang dapat disusun adalah pembahasannya. Disediakan angka dari 1 sampai 6, jadi N-nya sama dengan 6. Untuk ratusan, itu ada 3 cara. Karena di soal diminta lebih dari 400, jadi angka yang mungkin diisi adalah angka 4, 5, dan 6. Untuk puluhan ada 5 cara. Semua angka yang disediakan kecuali angka yang sudah dipakai di kolom ratusan. Untuk satuan ada 4 cara, semua angka kecuali angka di kolom ratusan dan puluhan. Jadi banyaknya bilangan adalah 60 dari 3 dikali 5 dikali 4. Jawabannya yang B. Nomor 4. 2 dadu dilempar undi pertama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu 4 atau 7 adalah pembahasannya muncul mata dadu berjumlah 4, 2, 2, 1, 3, dan 3, 1. Peluangnya 3 per 36. Muncul mata dadu berjumlah 7, 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3. Peluangnya 6 per 36. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah dijumlahkan jadi 3 per 36 ditambah 6 per 36 sama dengan 9 per 36. Jawabannya yang E. Nomor 5, pada percobaan melempar 2 buah dadu sekaligus, peluang munculnya jumlah mata dadu berjumlah tidak lebih dari 6 adalah pembahasannya NS sama dengan 36. Jumlah dadu tidak lebih dari 6, 2, 3, 4, 5, 6. NA-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dijumlahkan jadi 15, dimasukin ke rumus PA sama dengan NA per NS. Jadi 15 per 36 disederhanain jadi 5 per 12. Jawabannya yang C. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.